sore Bang Mario, kita ketemu untuk sekian kalinya masih seputar dinamika politik dari sebelum Pilpres, pasca Pilpres, dan sekarang setelah pengumuman kemudian kemarin disahkan di keputusan MK tentang kemenangan. Bagaimana Abang melihat dinamika politik setelah keputusan MK kemarin? Saya melihat dinamika politik setelah keputusan MK memenangkan pasangan Prabowo Gibran ini luar biasa sekali ya. Terutama orang-orang yang berseberangan ini, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar ini terus mencari-cari kesalahan kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya tentunya tahulah pasangan nomor 3 ini bersiap-siap untuk menjadi oposisi. Yang lain mulai legowo untuk memikirkan kepentingan bangsa bergabung dengan Pak Prabowo. Saya menilai ada hal yang baik sekali ketika kita mulai menyadari bahwa pesta demokrasi Pilpres ini sudah berakhir. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mari kita pikirkan bagaimana kelanjutannya ini membangun bangsa dan negara ini. Menurut saya orang-orang yang masih mencari-cari kesalahan dari kemenangan Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kekalahan dan bukan seorang negarawan. Perlu kita ingat kembali di 2014 waktu diadakan pesta demokrasi Pilpres dan 2019 waktu diadakan pesta demokrasi Pilpres juga. Kedua Pilpres itu 2014 dan 2019 seharusnya Pak Prabowo itu menang atas pasangan Jokowi. Tetapi beliau bisa menerima kekalahannya. Dan sebagai seorang negarawan di 2019 ketika beliau menerima kekalahannya, beliau juga sebagai seorang negarawan berani tampil untuk menerima ajakan Pak Jokowi untuk bergabung dalam kabinetnya. Itulah yang harus kita contoh dari seorang Prabowo Subianto, seorang negarawan yang punya jiwa besar, yang punya keinginan untuk membangun bangsa dan negara, tidak berdiri di atas kepentingan pribadi, partai maupun hal yang lainnya. Pernyataan Pak Prabowo itu sudah tepat dan benar. Kalau ada partai politik, kalau ada seorang negarawan, kalau ada seorang politikus, kalau ada seorang profesional atau apapun profesinya, ketika dia sudah kalah dari pesta demokrasi Pilpres 2024 ini, ketika dia tidak mau bergabung dengan Pak Prabowo untuk membangun bangsa dan negara ini, jangan mengganggu. Saya masih ingat kemarin ada acara di PAN itu, Pak Prabowo melakukan satu perkataan yang sama juga. Kalau tidak mau diajak untuk membangun bangsa dan negara, jangan mengganggu pemerintahan yang nantinya akan dibangun oleh presiden terpilih, yaitu Prabowo Gibran. Keluar aja, kalau perlu nggak usah tinggal di Indonesia dia, kalau nantinya hanya mengacau saja. Saya ingatkan kepada saudara-saudara, teman-teman, baik tokoh politik maupun tokoh partai maupun siapapun yang coba mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran, dia akan berhadapan langsung dengan seluruh rakyat Indonesia. Ingat itu. Secara tegas yang diucapkan oleh Pak Prabowo, kalau tidak mau membangun bangsa dan negara, jangan mengganggu dan merusak bangsa dan negara Indonesia ini. Keluar aja, jangan tinggal di Indonesia. Ingat, bangsa ini dibangun dengan susah payah perjuangan para pahlawan kita, dengan perjuangan pendiri bangsa kita. Jadi kalau ada segelintir orang yang coba-coba mau mengganggu
pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Mas Gibran, dia akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Ingat itu. Saya rasa dengan kalimatnya Pak Prabowo itu sudah sangat tepat. Karena ini orang-orang yang cuma orang-orang kecil ini, kumpulan orang kecil saja ini, yang mengatasnamakan partai politik, yang mengatasnamakan kepentingan politik, yang mengatasnamakan kepentingan pribadi. Jadi, kalau ada segelintir orang, sekelompok orang yang mau mengacaukan bangsa ini, yang mau mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran, sederhana saja. Kamu itu merah putih atau tidak? Kalian itu lahir di negara mana? Pak Prabowo itu tidak pernah menjadi orang yang anti kritik. Perlu diingat, Pak Prabowo itu tidak pernah menjadi orang yang anti kritik. Beliau mau dikritik seperti apapun, tidak akan mempan. Karena apa? Beliau sendiri tidak pernah melakukan sesuatu hal yang dikritikan oleh masyarakat luas, yang dikritikan oleh kepentingan partai, yang dikritikan oleh orang-orang politik ini, yang dikritikan oleh orang-orang yang mau berkuasa ini. Coba apa? Saya mau tanya, apa sih kritikan mereka terhadap Pak Prabowo? Apa sih kritikan kalian ini terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Apa? Kalian itu otaknya cuma satu. Kalian tidak terima dengan kekalahan yang kalian dapatkan karena kepentingan dan kekuasaan politik kalian selesai di zamannya Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini. Jadi sudahlah, saya cuma bisa menghimbau, mari semuanya, elit politik, tokoh partai maupun siapapun, bergandengan tangan secara negarawan bersama-sama dengan presiden terpilih maupun wakil presiden terpilih Prabowo Gibran untuk membangun bangsa Indonesia jauh lebih hebat, jauh lebih berjaya, jauh lebih terhormat di antara bangsa-bangsa yang lain. Itu adalah visinya Pak Prabowo, membangun Indonesia lebih hebat. Pesan saya untuk orang-orang yang tidak mau menerima kemenangannya Pak Prabowo dan yang mau berdiri di luar pemerintahan Pak Prabowo maupun Mas Gibran sebagai oposisi, jangan mengacau bangsa dan negara ini. Jangan pernah Anda berpikiran akan mengacau balau pemerintahan Prabowo Gibran. Ingat itu. Anda akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Lebih baik Anda keluar dari Indonesia kalau mau mengacau di bangsa kita. Dan pesan saya untuk orang-orang, teman-teman yang sudah bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ingat, kalian harus membantu tugas berat Pak Prabowo sebagai presiden. Membantu tanpa ada timbal balik, membantu dengan ketulusan, membantu dengan keikhlasan demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada untuk kepentingan pribadi, partai maupun perseorangan. Hanya itu saja. Dan saya ucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo maupun Mas Gibran di Pilpres 2024 ini. Dan pesan saya untuk orang-orang, teman-teman yang sudah bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ingat, kalian harus membantu tugas berat Pak Prabowo sebagai presiden. Membantu tanpa ada timbal balik, membantu dengan ketulusan, membantu dengan keikhlasan demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada untuk kepentingan pribadi, partai maupun perseorangan. Hanya itu saja. Dan saya ucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo maupun Mas Gibran di Pilpres 2024 ini. Ganjar, lo oposisi. Ya itu derita kamu.
silakan saja kamu oposisi. Nggak jadi hitungannya Pak Prabowo kok. Kamu jadi oposisi, kamu mau jadi apapun, itu nggak jadi hitungan untuk Pak Prabowo. Ingat itu ya. Pesan saya, kamu mau jadi oposisi atau apapun, itu terserah kamu, itu hak kamu. Tapi itu tidak menjadi hitungan dalam Pak Prabowo. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.